Halo, ketemu lagi di channel Gado-Gado Mavela. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia. Amin. Hari ini kita mau cerita apa ya? Masih ingat itu cerita saya tentang Jessie dan Rudy? Kalau belum boleh lihat di video saya yang terdahulu itu, yang cinta terhalang restu orang tua. Sekarang saya mau cerita lagi tentang Jessie sama Rudy ya. Jadi kan kemarin itu kan ceritanya kan si Rudy pindah ke kota lain kan, karena supaya nggak ketemu lagi sama Jessie gitu kan, karena Rudy-nya udah janji sama papanya Jessie nggak akan deketin Jessie lagi. Tapi nggak taunya itu ya, namanya takdir, kita nggak tahu ya. Tuhan itu kadang kan punya rencana sendiri, gimana gitu ya kan. Nah, suatu hari, jadi ini ceritanya itu kan Rudy-nya kemarin pindah ke kota lain. Maksudnya kan untuk jaga jarak dari Jessie supaya nggak ketemu. Nah, nggak taunya Jessie-nya juga pindah ke kota lain. Pokoknya dia ikut pindah gitu lah, ikut pindah juga ke kota lain gitu loh ya. Jadi beberapa tahun kemudian, mungkin sekitar 10 tahun lah setelah, kalau enggak 10 mungkin antara 7 sampai 10 tahun lah setelah pertemuannya yang setelah Rudy pergi gitu, mereka ketemu lagi. Jadi ceritanya Jessie itu jalan-jalan ke suatu mall gitu loh ya kan, sambil milih-milih itu loh. Kebetulan dia pergi ke ke minimarket gitu loh. Jadi pas belanja di minimarket itu lagi milih-milih buah, ada yang manggil namanya gitu, Jessie kaget kan, jadi dia noleh. Dan lebih kaget lagi setelah tahu yang manggil itu Rudy. Ya, seseorang yang gimana ya, yang dulu pernah sangat dicintainya, sekarang ada di depannya dengan keadaan yang gimana ya, maksudnya masih sehat-sehat dan tambah ganteng gitu kan. Terus Jessie-nya diem aja gitu loh. Maksudnya dia diem tuh bukannya dia kaget gitu loh. Kaget kok bisa ketemu Rudy, nggak membayangkan aja setelah sekian lama gitu ya kan. Terus si Rudy ngomong gini, Jess, aku kangen sekali sama kamu. Terus itu waktu dengar Rudy ngomong kayak gitu, Jessie-nya tuh pengen nangis katanya. Ya gimana nggak pengen nangis kan, ibarat sudah bertahun-tahun mereka nggak ketemu. Terus tiba-tiba aja ketemu gitu loh ya kan. Katanya Jessie kalau nggak ingat di situ di tempat umum, mungkin dia tuh udah lari gitu loh. Maksudnya lari ke dalam pelukannya Rudy gitu. Ya gitu, pokoknya cerita mereka tuh kayak cerita-cerita di film gitu loh ya kan. Nah terus, jadi gimana kabarmu selama ini Ruth? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Jessie gitu loh ya kan. Ya dengan perasaan yang gimana ya, yang penuh kerinduan juga gitu ya kan. Rudy-nya sih cuma senyum-senyum ya kan. Senyum yang katanya Jessie
yang tidak pernah dia lupakan gitu, yang selalu dia ingat gitu loh. Jadi kalau dia ingat sama Rudy, dia tuh paling ingat sama senyumnya gitu loh, senyum yang membuat perasaannya tuh tenang, damai gitu loh ya kan. Kalian di sini juga ini para mbak-mbak, mas-mas, pasti juga pernah ngalamin kan, punya seseorang entah itu di masa lalu yang kayaknya tuh deket banget sama kita gitu loh ya kan, tapi nggak taunya nggak bisa jadi pasangan kita gitu loh ya kan. Ya beginilah, sudah seperti si Jessie ini ya kan, dulu dia tuh sama Rudy gitu udah cocok banget, udah klop gitu loh ya kan. Kalau bukan karena orang tuanya nggak setuju, mungkin lain ceritanya ya kan. Mungkin dia sama si Rudy sekarang udah menikah, udah punya anak, udah hidup bahagia atau gimana gitu kan ya. Tapi namanya takdir kan ya, gimana lagi ya kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya si Jessie tadi. Kamu ngapain di sini, Ruth? Kamu tinggal di kota ini juga? Tanya Jessie. Enggak, katanya Rudy. Aku tinggal di kota itu, dia bilang. Oh, terus kesini. Oh, ini kan aku mau pulang kampung, dia bilang. Iya mau ngerayain Natalan. Kebetulan itu teman-temanku pulang naik kapal gitu loh, jadi aku sekalian ikut juga. Iya kak, iya. Terus jam berapa kamu berangkatnya? Ya kapalnya sih nanti malam, makanya karena kapalnya nanti malam, ya untuk ngabisin waktu ya aku sekalian jalan-jalan ke mall terdekat kan, ya sekalian beli-beli makan gitu. Ya tahu sendirilah kamu, perjalanan naik kapal kan butuh waktu lebih dari 1 hari kan. Ya daripada beli makanannya di kapal atau di pelabuhan sana kan lebih baik beli di sini aja, lebih murah kan. Ya juga sih. Terus kamu sendiri gimana, Jess? Kamu baik-baik aja bilangnya. Terus kan mereka sambil ngobrol gitu kan, gak terasa sudah sejam gitu kan. Terus si Rudy bilang, ini sudah, aku rasanya mau kembali ke pelabuhan dulu, Jess. Soalnya itu nanti takutnya teman-temanku nyari. Kamu ikut ya, bilangnya. Ikut. Iya, ikut ngantar aku ke pelabuhan kan, nanti kamu pulang. Aduh, aku nggak tahu jalan lagi di sini, bilangnya Jessie, karena kan kebetulan Jessie-nya baru pindah gitu loh ke kota itu kan. Deket aja kok pelabuhannya kan, deket mallnya sini. Iya sih. Ya kapan lagi gitu loh kita ketemu kan. Ya benar juga sih ya. Soalnya kan itu dulu itu kan belum ada fasilitas HP. Maksudnya telepon umum ada, telepon tuh ada, tapi kalau HP kan belum. Jadi kalau mau komunikasi itu agak-agak susah gitu loh. Paling kan kita harus gunakan surat atau gimana. Lain halnya kalau zaman sekarang kan, begitu kita ketemu teman lama atau apa kan tinggal tukeran nomor HP, ya udah saling telepon-teleponan ya kan. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Paling banter kan harus telepon di rumah kah atau di mana gitu kan. Pokoknya kalau temu seseorang aja agak-agak susah gitu mau komunikasi lagi ya kan. Ya udah deh, akhirnya si Jessie ikut sama si Rudy ke pelabuhannya gitu loh, tempat Rudy mau berangkat gitu ya kan. Ya kebetulan pelabuhannya sih nggak seberapa jauh dari mallnya dia itu ya kan, mall yang mereka ketemu tadi. Jadi sepanjang jalan mereka cerita-cerita ya kan, ya sambil nunggu kapalnya Rudy mau berangkat malam gitu ya kan. Jadi selesai ngobrol, Jessie nanya, jadi kamu sudah menikah sekarang, Ruth? Belum, aku masih nungguin kamu, katanya Rudy sambil ketawa-ketawa kan. Si Jessie juga, dasar kamu. Terus kamu gimana, tanyanya Rudy. Kalau aku sudah sih, katanya Jessie. Terus si Rudy kelihatannya kaget gitu kan. Bohong kamu, Jess, bilangnya. Iya, aku udah nikah. Loh kalau sudah nikah mana cincinnya, aku udah kelihatan. Dia bilang, kok kamu gak pakai cincin kawin? Oh, katanya sih. Iya, aku gak pakai. Soalnya cincinnya aku taruh. Cincinnya
kebesaran gitu loh, jadi aku taruh di rumah daripada jatuh. Bener kamu udah nikah, Jess? Iya. Nikah sama siapa? Tanya Rudi kan. Itu aku nikah sama pria yang dijodohin sama orang tuaku. Dia bilang, iya kapan kamu nikah? Tahun kemarin, bilangnya Rudi. Bilangnya Jessie. Jadi terus suamimu mana sekarang? Oh, suamiku sekarang dia kerja di kota lain. Terus kamu sini? Aku kesini kebetulan aku lagi ngunjungin orang tuaku. Kan nenekku kemarin sakit. Jadinya aku datang berkunjung gitu loh. Oh, dia bilang. Terus si Rudi ngomong gini, jadi kamu nikah sama pilihan orang tuamu, Jess? Iya, Ruth, bilangnya ya. Sayang dulu ya, papa kamu gak setuju sama hubungan kita. Coba kalau enggak, tentu lain ceritanya. Ya gimana ya, Ruth, kamu juga sih. Kenapa kemarin tuh tiba-tiba menghilang, gak ada berita, gak ada apa-apa. Gimana aku mau ngubungin kamu? Habis itu kamu juga gak pernah ngubungin Dina juga atau aku juga. Tiba-tiba aja hilang gitu aja. Gimana coba? Terus Rudinya diem ya, terus dia ngomong, ya bagaimana Jess, bilangnya. Karena waktu itu kan papa kamu kelihatannya marah banget gitu loh. Ya dia kayaknya gak setuju sama hubungan kita gitu ya kan. Apalagi dia nyuruh aku janji gitu loh untuk jauhin kamu. Ya terpaksa aku sebagai laki-laki, ya aku kan harus gimana ya, nepatin omonganku buat jauhin kamu gitu loh. Iya, tapi kan kamu bisa bicara dulu sama aku sebelum kamu ngambil keputusan itu. Ya gimana sih, sudah terlanjur mau bilang apa, sudah, katanya Rudi. Terus mereka cerita-cerita kan, si Jessie-nya juga sambil nangis-nangis gimana gitu loh ya kan. Ya sudah, ibaratnya sudah nasi sudah menjadi bubur ya kan. Terus si Rudi ngomong gini, Jess, kamu jangan marah ya. Kenapa, Rud? Gimana kalau kamu ikut aku aja, sudah pulang ke kampung halamanku, dia bilang. Ini kan aku mau pulang ke kampung halamanku. Kamu ikut aku aja. Nanti kita menikah di sana. Hah? Tanya si Jessie. Gila kamu, Ruth, bilangnya. Ya iya. Kebetulan kan itu ibuku juga udah tahu tentang hubungan kita yang dulu. Loh kok bisa? Iya, dulu kan kamu sering nyuratin aku, nanya-nanya kabarku kan. Nah itu semua suratnya itu kan kamu kirim ke rumahku di kampung sana kan. Iya sih. Nah itu semua yang baca ibuku, bilangnya. Katanya ibuku tuh sampai nangis-nangis baca surat-surat kamu loh. Iya makanya ibuku tuh sebenarnya marah. Dia maunya itu aku tuh gak ninggalin kamu gitu loh. Cuma ya gimana sih ya, aku sudah terlanjur janji sama papa kamu waktu itu. Ya kan aku gak bisa mengingkarin janji. Terus sebenarnya sih setelah beberapa tahun kemudian tuh aku sempat ke kotamu lagi, sempat nyari kamu di rumahmu itu. Cuma kata tetangga kamu udah pindah. Terus aku juga sempat nelpon Dina. Gak taunya Dinanya juga sudah gak kerja di situ lagi, rumahnya juga pindah juga. Jadinya aku kehilangan kontak sama kalian berdua gitu. Jadi aku gak tahu lagi di mana gitu loh. Ya syukur-syukur aja tadi kita gak sengaja bertemu, bilangnya. Aduh gimana ya Ruth, kan aku udah menikah ini. Masa aku mau kabur sama kamu? Rasanya gimana gitu loh. Lagian kan aku gak mungkin ninggalin orang tua aku gitu aja. Tapi Jess, kan kamu dijodohin juga. Emang kamu cinta sama suamimu? Ya enggak, memang aku sih dijodohin kemarin sama orang tuaku gitu loh. Tapi kan aku gak mungkin mempermalukan mereka, Ruth, bilangnya. Karena orang tuaku kan sudah tua, kan kamu tahu sendiri.
Jadi gimana, Jess bilangnya, aku masih cinta banget loh sama kamu. Selama beberapa tahun ini aku gak pernah hubungan sama orang lain, dia bilang. Aku selalu ingat sama kamu. Ya Karut, sama aku juga gak pernah hubungan sama orang lain. Makanya berapa tahun aku sendiri, akhirnya mamaku inisiatif cariin jodoh deh buat aku. Sebenarnya aku udah nolak, aku nggak pengen nikah. Cuma mamaku maksa. Ya aku pikir ya sudahlah, daripada sendiri juga buat apa gitu loh. Lucu ya. Coba kemarin-kemarin kita ketemunya sebelum aku nikah gitu loh. Ya namanya juga takdir ya kan. Terus Jessie nangis-nangis di situ ya kan. Emang kadang takdir itu lucu ya. Seperti gimana ya rasanya tuh kita kayak dipermainkan deh. Ya seperti contohnya nih Jessie sama Rudy nih. Dulu waktu mereka pertama kali pacaran, penghalangnya ortunya Jessie yang gak setuju sama Rudy. Terus sekarang ketika mereka ketemu lagi, gak taunya si Jessie-nya udah nikah ya gitu kan. Padahal sebenarnya katanya Jessie sih, dia tuh cinta banget sama Rudy gitu loh. Kayaknya Rudy juga gitu ya kan. Pokoknya mereka kayaknya punya kontak batin gimana gitu loh. Makanya itu rasanya, aduh bilangnya Jessie kemarin itu ceritakan sama saya. Kalau dia gak mikirin orang tuanya sama suaminya itu. Mungkin dia tuh udah kabur katanya sama si Rudy itu ke kampung halamannya Rudy gitu kan. Cuma karena dia mikirin orang tuanya gimana kalau dia kabur ya kan. Sama dengan dia mempermalukan orang tuanya kan. Ya sudahlah, terpaksa sekali lagi Jessie mengorbankan cintanya gitu loh sama Rudy ya kan. Ya itu sudah. Terus nangis-nangis dia. Ya akhirnya tiba waktunya Rudy-nya mau berangkat sudah kan. Ya udah, terus mereka pisah di situ. Jessie-nya ngantar Rudy-nya itu aja sampai di mana? Di terminal di pelabuhannya situ kan. Terus Jessie bilang, "Ya udah ya Ruth ya, kamu hati-hati pulang di sana, salamin sama orang tua kamu sama saudara-saudara kamu. Semoga kamu bisa dapat jodoh yang baik ya." Dan itu ya nanti kalau pas kamu ke kotaku ini lagi, kalau kita mungkin ditakdirkan Tuhan, kita pasti akan ketemu lagi, bilangnya. Si Rudy juga bilang, "Iya Jess, kamu bener nih gak mau ikut sama aku Jess. Ikut aja sekarang ini, aku belikan tiket langsung," bilangnya Jess itu Rudy. "Gak bisa Ruth. Gimana aku mau ninggalin orang tuaku," bilangnya Jessie. Ya sudah, terus sambil nangis-nangis, ya itu sudah Rudy ngantar Jessie-nya naik angkot pulang gitu kan. Terus mereka pisah ya kan. Sepanjang jalan itu si Jessie nangis terus. Sebenarnya Jessie tuh pengen aja dia kabur gitu ngikutin Rudy. Cuma gimana ya, situasinya tidak memungkinkan. Kan Jessie udah nikah. Kalau Jessie belum nikah mungkin kabur dia gitu ya kan. Tapi karena statusnya udah nikah, masa dia mau kabur ya kan, tidak mungkin. Terus Jessie tuh cerita itu kan kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu banget gitu ya kan, 12 tahun yang lalu. Katanya Jessie, coba aja waktu itu dia kabur gitu kan, ikut sama Rudy gitu loh, pulang ke kampung halamannya Rudy, mungkin jalan ceritanya jadi lain ya kan. Cuma waktu itu katanya Jessie, dia gak punya keberanian. Ya kalau sebagai, ya ibaratnya dia pengecut lah, gak berani kabur gitu loh ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih dia bukannya pengecut. Cuma situasi saat itu kan karena Jessie udah menikah. Ditambah lagi ada orang tuanya Jessie. Jadi kan gak mungkin dong Jessie melarikan diri dengan Rudy. Sedangkan statusnya dia udah menikah. Gimana coba nanti orang tuanya, bukannya orang tuanya jadi malu gitu. Apalagi kan itu pernikahan itu kan karena
dijodohin sama orang tuanya Jessie. Padahal sebenarnya Jessie bilang dia sama suaminya tuh ya perasaannya dia sebiasa aja tuh, cuma karena kasihan sama orang tuanya jadi dia terima lamarannya suaminya itu ya kan. Itu apa ya, tapi namanya takdir dan gimana gitu kan. Ya gitu juga sih hubungannya Jessie sama si Rudy. Jadi pas mereka udah pisahan di pelabuhan itu kan, ya udah lama sudah si Jessie nggak ketemu, nggak ada beritanya Rudy, karena kan Rudy kan di kota lain tinggalnya, Jessie juga di kota lain kan. Tempat mereka ketemu itu kan kebetulan kota tempat orang tuanya Jessie tinggal ya kan. Jadi mereka nggak ada beritanya, sudah nggak ada apa gitu, lost contact gitu loh ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau tahu ya, itu tuh sebenarnya cerita Jessie sama Rudy itu panjang banget loh. Iya, itu ibaratnya itu gimana ya, kayak takdir itu mempermainkan mereka gitu loh. Saya tuh kalau mikirinnya, kalau itu rasanya pengen nangis gitu loh. Iya, gimana saya nggak bilang takdir mempermainkan mereka. Mereka itu gimana ya, sebenarnya kalau dipikir dunia ini kan luas, kotanya pun juga besar, mungkin maksudnya nggak sebesar telapak tangan gitu ya kan, tapi entah kenapa pasti mereka itu akan bertemu gitu beberapa tahun kemudian atau gimana gitu loh ya kan. Cuma ya itu sih situasinya, setiap ketemu tidak mendukung gitu loh ya kan. Ya kok dipikir-pikir ya, mungkin kalian gak akan percaya, ceritanya mereka tuh kayak di film-film loh. Iya, cuma ya itu mungkin karena faktor usia, karena apa kan, jadinya mereka tuh gak punya keberanian seperti tokoh-tokoh cerita di film tuh loh, yang gimana pasangan yang jatuh cinta entah itu mau kabur atau apa kan, tinggal kabur aja gitu kan. Cus kan enak kan kalau di film itu kan, kita ketemu pria impian kita atau kita ketemu gadis impian kita, ya udah kita ajak kabur aja sana, pergi cus, sudah kan, kita tinggalin keluarga, selesai. Tapi kalau di kehidupan nyata kan nggak bisa kayak gitu kan, banyak hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum kabur ya kan. Gimana keluarga kita, gimana keluarga pasangan kita, gimana juga keluarga lain-lainnya, itulah. Apalagi kalau kita sudah punya anak, tambah-tambah lagi kita nggak bisa kabur ya kan. Makanya kalau buat teman-teman, kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak di sana yang kebetulan punya cinta yang memang gimana ya, yang menurut kalian tuh cinta sejati, cinta apa, kalau memang kalian merasa itu layak dipertahankan, itu memang pilihan yang tepat, ya pertahankanlah supaya nggak ada penyesalan gitu seperti Jessie sama Rudy ya kan. Tapi kalau memang rasanya nggak bisa atau gimana, ya udah dilepaskan, lupakan, dan jangan pikir-pikirin lagi ya kan. Yang ada kalau dipikirin terus akan jadi penyesalan sepanjang hidup gitu. Karena kita selalu akan punya pertanyaan, kenapa sih kita dulu nggak begini aja, kenapa sih nggak begitu aja. Ya sama itu kayak Jessie tuh sampai detik ini dia selalu mikir, kenapa dia nggak kabur sama Rudy waktu ketemu di mall itu. Harusnya dia ikut Rudy pulang kampung ya kan, nah harusnya begitu. Cuma ya gimana ya, kan situasi saat itu nggak mendukung, nggak bisa. Kayak Jessie tuh kalau cerita sama saya tuh selalu nangis. Dia bilang, coba waktu itu aku pergi ya Vel ya, dia bilang ya, aku nggak mikirin tentang perasaan ortuku, aku nggak mikirin tentang masa depanku, tentang suamiku, aku kabur aja sama Rudy, dia bilang. Mungkin sekarang aku udah punya keluarga kecil yang bahagia, dia bilang. Ya juga mungkin kali ya, saya juga nggak tahu juga ya kan. Ya sebenarnya saya kasihan juga sih sama Jessie, soalnya ya kebetulan nih sedikit cerita ya kan, dia menikah sama si siapa itu, calon suami pilihan orang tuanya tuh, dia nggak bahagia. Itu aja perkawinannya nggak lama, cuma sempat bertahan 2 tahun gitu loh. Terus habis itu mereka pisah gitu ya kan. Makanya Jessie tuh ngerasa nyesel banget gitu loh ya kan. Tapi mau apa lagi, sudah
nasi sudah menjadi bubur ya kan. Kalau tahu aja waktu itu dia bakalan pisah sama suaminya, pasti dia udah kabur itu sama Rudy ya kan. Cuma kan kita nggak bisa tahu ya kan cerita ke depannya bagaimana ya kan. Nah inilah sedikit cerita dari saya ya kan. Semoga ceritanya bisa jadi masukan, bisa jadi hiburan juga ya kan. Dan maaf kalau masih banyak kekurangan dalam video-video yang saya buat ya. Semoga kalian suka dan semoga Tuhan selalu melindungi kalian. Buat yang belum subscribe tolong ya bantu ya. Subscribe, like, dan share ya. Semoga channel saya ini betul-betul bisa sukses dan berhasil ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.